Ketika beternak itu jangan hanya beternak asal mana, tapi beternak yang harus punya harapan selalu meningkatkan kualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Purbaya sebagai pemilik Purbaya Kenari. Adapun alamat peternakan kami berada di Drono Sardono Harjo, Ngagek Sleman, Yogyakarta. Untuk usaha peternakan kenari ini bisa dibilang masih sangat pemula ya. Baru saya jalani kurang lebih sekitar 5 bulan ini. Peternakan burung kenari saya ini sebenarnya pengembangan dari ternak saya yang pertama itu saya ternak burung perkutut dan terkuku, dan di tahun keempat ini saya merambah untuk beternak burung kenari. Adapun ternakan burung kenari ini ada tambahan burung-burung yang lainnya juga, tidak hanya kenari. Ada burung blackthroat, burung senger, lemonfin, burung red siskin, ada Mozambik, dan ada tambahan lagi itu burung golfin. Burung kenari ini varian jenisnya sangat banyak. Kenari untuk pejantannya itu ada jenis rasmi, ada Scott Fancy, ada juga jenis Yorkshire, dan saya juga menambah untuk jenis kenari itu Spanish Timbrado dan merah lokal. Saya sebelum mengawali peternak ini benar-benar sudah saya pikirkan betul jenis peternakan apa yang akan saya kembangkan di sini. Di situ saya belajar, cari referensi, dan banyak sharing dengan peternak-peternak burung kenari. Nah, dari situ selanjutnya saya mengambil keputusan burung kenari ini prospek peluangnya sangat bagus. Maka dari itu akhirnya saya gelontorkan dana, langsung mengambil materi indukan-indukan dan juga siapan-siapan burung kenari ini. Dan alhamdulillah di 5 bulan ini saya langsung mengawali pertama itu dengan kurang lebih sekitar 60 kandang untuk betina. Terus akhirnya dari kenari saya tambah lagi untuk burung fin, itu blackthroat, senger, red siskin, lemonfin, golfin, dan Mozambik itu sudah ada di kandang peternakan kami ini. Dan alhamdulillah berjalannya 5 bulan ini produktivitasnya di peternakan kami ini alhamdulillah sudah mulai berjalan. Di bulan kedua itu alhamdulillah burung-burung kenari saya itu sudah ada kurang lebih sekitar 9 yang sudah mulai mengeram dan sudah ada hasilnya. Alhamdulillah banyak teman-teman pecinta penghobi burung-burung kicau itu yang sudah datang ke sini dan sudah mengambil anakan-anakan dari peternakan kami ini, dan alhamdulillah juga dari penjualan anakan itu sudah bisa kita gunakan untuk operasional, untuk pakan, perawatan, dan lain-lain. Tingkat kesulitan berternak burung kenari ini, waduh, luar biasa, sangat kompleks. Jadi burung kenari ini bisa dibilang mudah ya mudah, sulit ya sangat sulit. Karena apa? Pertama, burung kenari ini sampai burung itu bisa birahi, istilahnya siap itu orang biasa nyebut itu membuat sarang lalu buat lingkaran bunderi, terus bisa sampai mau dikawini dari pejantannya sampai bisa bertelur, itu tahapannya bukan hal yang mudah. Tapi alhamdulillah dari situ saya pelajari terus, akhirnya hal yang kiranya sebelumnya saya bilang sulit itu sudah saya jalani. Saya menggunakan beberapa jenis metode. Yang pertama itu ada kawin cabut, ada kawin semi cabut, dan ada yang saya gunakan kawin tanam. Dan di sini karena saya tahapnya masih belajar ya ini ya. Jadi untuk kawin cabut ini alhamdulillah juga sudah ada yang berhasil. Yang kawin semi cabut, burung itu begitu saya jodohkan, di situ saya taruh pejantan dan betina itu kurang lebih sekitar sampai dengan burung itu bertelur 2 baru pejantannya saya cabut. Itu juga sudah berhasil. Yang ketiga itu kawin tanam. Kawin tanam ada beberapa sekitar 6 indukan yang jantan betina itu saya tanam di situ, dan alhamdulillah juga sudah berhasil juga. Tapi adapun untuk burung kenari ini pun itu tadi, ketika sudah kawin itu belum tentu burung itu ngisi. Artinya ngisi itu telurnya itu dibuahi. Jadi ada kalanya itu telurnya masih zong juga ada. Itu saya alami juga. Tapi itulah bagian dari proses menikmati beternak itu ya, seperti itu tantangannya. Burung kenari ini untuk proses pengeramannya kurang lebih sekitar 14 hari sampai 17 hari. Jadi biasanya ketika burung sudah siap dikawin, lalu kurang lebih sekitar 3 atau sampai 5 hari itu sudah bertelur. Ketika bertelur dia mengeram kurang lebih 14 sampai 17 hari, terus setelah itu baru burung itu menetas. Prosesnya seperti itu.
Untuk mengetahui jenis kelamin itu sampai sekarang ini saya juga belum bisa memastikan 100%. Ketika burung itu masih dalam usia PAUD itu saya juga masih meraba-raba, belum bisa menentukan ini pejantan 100% itu belum bisa. Tapi minimal dari beberapa kriteria persyaratan burung yang pejantan itu, taruhlah pejantan itu dari ciri fisiknya, terus dari pennya, terus kadang-kala kalau burung PAUD itu umur 40 hari itu sudah belajar ngiriwik, sudah belajar bersuara seperti itu. Nah itu pun saya hanya bisa menggaransi kurang lebih sekitar 90% itu jantan. Jadi tidak bisa saya mutlak burung itu 100% jantan, nggak bisa. Kandangnya sebenarnya simple ya, nggak terlalu ribet, dan juga ada kandang yang model seperti yang di belakang saya ini juga ada, dan ada yang model kandang yang seperti di dalam itu juga ada. Jadi saya juga menggunakan beberapa metode bentuk kandang juga. Di situ juga saya masih mengamati juga enak yang mana dan potensial yang mana. Tapi dari segi kandang untuk saat ini belum mengalami kendala untuk peternakan produktivitasnya di sini. Kebersihan kandang di sini benar-benar kita utamakan. Jadi ada rutinitas penjadwalan dari proses perawatan itu minimal dalam 1 minggu itu 2 kali. Untuk kandang ternak itu kita ganti, kita bersihkan. Terus pakan di sini 2 hari sekali kita ganti. Jadi pakan nanti langsung kita tuang, kita jadikan satu, masukkan, terus ganti yang baru 2 hari sekali seperti itu. Dan yang utama juga penambahan pemberian EF itu extra fooding untuk burung kenari ini, apalagi untuk beternak itu nutrisi pakan itu harus benar-benar kita utamakan, termasuk penambahan sayur-sayuran seperti sawi, terus penambahan pakan seperti telur dan buah-buahan seperti halnya pisang atau buah apel. Itu di kandang ini semua termanajemen dengan bagus. Nutrisi pakan itu harus benar-benar kita utamakan. Jadi burung itu bisa birahi, sehat, terus bisa produktivitasnya bagus tanpa didukung nutrisi yang tercukupi, itu sangat mustahil. Karena apa? Akan banyak terjadi permasalahan ketika nutrisi pakan itu tidak terpenuhi dengan bagus. Taruhlah ketika saat ini produk bertelurnya bisa sampai 4, terus setelah itu menetas terus bertelur lagi, ternyata telurnya hanya 2. Itu kan ada penurunan. Nah, penurunan itu menurut pengalaman saya ini saya anggap ini berarti kebutuhan nutrisi itu masih kurang. Jadi benar-benar kalau kita mau beternak, nutrisi pakan itu harus dipikirkan betul. Burung kenari ini sebenarnya burung yang perawatannya mudah dan juga banyak orang bilang rentan juga dengan berbagai penyakit. Nah, itu bisa dibilang iya dan bisa dibilang tidak. Karena yang saya alami di kandang ini ya ada burung yang beberapa itu terserang penyakit, itu ada. Cuman dari persentase kematian di kandang kita ini saya bilang cukup minim. Tapi untuk penyakit ada juga yang penyakit dari kaki itu karena awal-awal saya belum terlalu mempelajari, ternyata beberapa faktor pakan juga berpengaruh. Jadi ada kalanya kaki itu terjadi bentol atau memerah itu karena sering diberikan telur. Nah, itu solusinya yang saya praktekkan sekarang ini, ketika kita memberikan telur itu harus didukung juga dengan sayur. Jadi harus saling mengkombinasi, jangan hanya telur terus. Kalau telur terus nanti terlalu tinggi protein, itu nanti dampaknya penyakit ada di kaki. Itu pengalaman saya. Jangan dijadikan acuan baku karena saya juga masih belajar. Burung kenari ini sangat potensial banget ya, dan banyak diminati oleh para penghobi itu untuk bermain di lapangan. Dan hampir di setiap daerah itu lomba-lomba itu laber-laberan itu banyak sekali. Adapun jenis-jenis untuk penilaian burung kenari itu banyak ya. Adapun burung-burung ini ada standar kecil, standar besar, dan dari posturnya itu harus mendukung. Untuk jenis-jenis kenari yang saat ini banyak diburu itu ya burung yang bentuknya itu bongkok, terus lengkung, terus burungnya itu memang posturnya itu indah seperti itu. Lah itu saat ini banyak diburu oleh para penghobi kenari. Burung kenari ini pada dasarnya burung kicauan, burung yang bisa dimasteri. Jadi burung ini sangat prospek juga buat para pecinta penghobi yang bermain dengan mastering. Jadi burung kenari ini bisa dimasukin dengan jenis burung-burung kicau yang lainnya. Misalkan burung kenari diisi dengan burung blackthroat, burung senger, atau yang lainnya seperti itu. Jadi sangat potensial banget ketika para pecinta burung kicau kenari ini pengen dimasteri dengan burung lain, itu sangat bisa sekali. Kenari itu jenisnya banyak sekali, variannya banyak. Ada orang itu yang suka karena varian jenisnya, atau didukung dengan warnanya, atau juga karena faktor seri-seri dari turunan-turunan dari indukan itu ada.
produktivitasnya untuk 1 bulan kurang lebih sekarang ini hanya sekitar 15 sampai 20 anakan. Dan alhamdulillah dari saya memulai beternak ini untuk penjualan ini tidak ada kendala. Karena apa? Penghobi burung kicau kenari ini banyak sekali. Jadi nggak perlu khawatir. Apalagi kondisi saat ini burung kenari itu baru hit-hitnya nih, baru mulai naik daun lagi. Jadi banyak sekali para penghobi itu yang datang ke sini itu malah banyak yang kecelik. Karena apa? Burung anakannya itu pas kosong atau sudah terjual semuanya. Mereka harus nunggu lagi. Harga jual burung kenari itu nanti juga tergantung dari seri, jenis, postur juga. Sebagai contoh seperti ini. Ada seri AF. AF itu turunan dari seri-seri F1 ya, atau F2, F3 itu disilangkan dengan burung seri AF itu pun anaknya menjadi seri AF juga. F1 kali F1 juga AF, F2 kali F3 juga AF. Jadi tergantung, nanti AF itu silangan dari indukannya apa dulu. Nggak bisa AF itu kok terus harganya 200 ribuan semua, nggak bisa. Nanti dilihat dari seri silangannya, posturnya, keindahannya, warnanya. Itu nanti harganya akan berbeda-beda. Cuman ring rata-rata harga untuk seri-seri AF, harga untuk saat ini ya rata-rata di atas 200 ribuan. Untuk peternakan bebek kenari ini saya masih berfokus supaya bisa mencetak burung-burung yang diharapkan penghobi, pemain lomba kiranya yang benar-benar banyak diburu di pasaran saat ini ya. Karena untuk saat ini walaupun saya didukung dengan beberapa indukan materi, tapi di kandang saya ini belum tentu semua pejantannya itu siap semua. Untuk saat ini pejantan-pejantan yang sudah siap itu baru seri F2, F1 yang bisa kita harapkan jadi pejantan. Adapun untuk seri-seri pejantan itu seri Rasmin adalah saat ini bulunya sedang ambrol. Jadi itulah beberapa kendala yang dialami oleh peternak itu seperti itu. Jadi kita tidak bisa mentarget, tapi minimal kita punya semangat untuk semakin berkualitas seperti itu. Burung kenari ini kedepannya saya kira benar-benar sangat prospek banget, apalagi buat teman-teman yang akan membudidayakan, memulai beternak itu tidak usah khawatir. Karena apa? Penghobinya itu semakin bertambah, pangsa pasarnya itu semakin luas, semakin banyak peternak, semakin kita berlomba-lomba dalam mencari kualitas. Akhirnya pun juga nanti kualitas itu yang akan menentukan peternakan kita sendiri. Nah, ketika burung ternakan kita itu sudah berkualitas, itu insya Allah ibaratnya sampai manapun, ibaratnya orang jauh pun akan mendatangi kita. Yang penting itu tadi, ketika beternak itu jangan hanya beternak asal mana, tapi beternak yang harus punya harapan selalu meningkatkan kualitas. Khusus buat teman-teman pemula yang akan mengawali beternak kenari, saran saya ini ya, buat kalian kalau mau beternak ya berkonsultasi pada orang yang tepat atau datang langsung ke peternakan yang memang beternak itu sudah bisa dibilang itu berhasil atau sukses lah. Nah, walaupun saya saat ini masih pemula, tapi alhamdulillah untuk produktivitasnya itu sudah berjalan. Jadi monggo silahkan buat teman-teman sekalian yang akan memulai atau bisa sharing, kita bisa saling bertemu ngobrol, silahkan mampir di kandang kami, bisa bertukar pikiran. Dan saya sangat terbuka sekali, karena apa? Saya sangat butuh banyak bimbingan dan juga butuh sharing atau istilahnya itu harus banyak menimba ilmu juga dari teman-teman penghobi burung kenari juga. Karena apa? Ketika kita saling sharing, ngobrol itu akan menambah semangat kita juga, terus akhirnya wawasan ilmu kita juga akan bertambah. Jadi untuk teman-teman semua, berkonsultasilah pada orang yang tepat dan awali dengan keberanian. Tips trik buat teman-teman semua yang nanti kiranya akan memulai budidaya burung kenari itu, yang pertama, jadikan burung ini sebagai hobi dulu, cintai dulu. Dengan begitu, ketika jenengan sudah bisa mencintai hobi itu, jenengan bisa menyalurkan hobi itu, akhirnya ada rasa kecintaan kita, ada rasa kasih sayang, dan itu nanti akan lebih terasa nikmat. Dan ketika kita sudah bisa menikmati, bisa menjiwai burung, akhirnya tuh produktivitasnya itu juga akan semakin bagus. Jadi jangan sungkan-sungkan buat teman-teman semua, bila mana harus bertanya kepada senior itu pun juga tetap saya lakukan. Saya juga tetap masih banyak bertanya dengan para peternak kenari yang lainnya, berkonsultasi, itu tetap harus kita lakukan. Kenapa? Beternak ini tidak ada ilmu bakunya, semua
semua punya problematika permasalahan masing-masing. Nah, itulah pengalaman-pengalaman itu yang harus selalu kita tingkatkan terus, kita gali terus, supaya apa, peternakan kita itu semakin meningkat, semakin berkualitas. Dan saya pun juga terbuka, apapun yang sudah saya alami di kandang ini, ketika ada teman yang bertanya mengenai masalah peternakan yang bisa saya jawab sesuai dengan pengalaman ini, akan saya sampaikan. Jadi saya benar-benar sangat terbuka. Nah, buat teman-teman semua, untuk yang akan berkunjung atau mampir ke peternakan kami di Purbaya Kenari, silahkan mampir. Kami sangat terbuka, bahkan bisa dibilang peternakan kami terbuka 24 jam buat kalian semua. Silahkan mampir di kandang kami yang beralamat di Drono Sardono Harjo, Kaki Sleman, Yogyakarta.